Maka Bapak Ibu rahimakumullah, fastabiqul khairat, di posisi masing-masing menjadi Habib terbaik. Habib itu dicintai karena ilmunya, karena akhlaknya, karena nasabnya. Kalau pesan guru kita semuanya Maulana Habib Lutfi, beliau mengatakan apa? Nah, cintailah Habib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena walaupun sama nasabnya, kadang-kadang nasibnya berbeda. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kalau orang hanya melihat nasab, mohon maaf, kalau duriah Nabi jelas ahlu baitil Mustafa tuhuri, hum amanullah fadakiri. Wes kelong wes diombe Saifuddin apa ya? Wes adem, sangit. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Ya. Apa jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak Cahyokumolo waktu itu masih Menteri Dalam Negeri? Saya jawab, Pak Menteri, saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Alasannya apa Pak Kiai dihapus? Katanya kolom agama dalam KTP itu diskriminasi. Saya bilang, diskriminasinya dari mana? Uang semua agama yang diakui oleh undang-undang dicatat dalam KTP kok. Gak ada diskriminasi. Justru ini identitas. Maka saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Kan lumayan, kan bujang terus. Jadi Saifuddin iso golek telembok maning. Inyongnya sayang temen karo wong tua kiye ya. Kayaknya dibanding-banding ke. Gagah pundi Saifuddin apa Gus Miftah? Enggak lepel. Kalau yang ngomong gagah Saifuddin, matanya katarak. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran inna dina indallahil Islam, ya kamu katakan apa agamamu? Islam. Bangga. Tapi dalam konteks Pancasila Anda tidak diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian ayatnya mengatakan apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah kamu menghina sesembahan di luar Allah, maka orang-orang itu akan menghina sesembahanmu dengan tanpa ilmu. Sederhananya adalah, kalau Anda pengen Islam tidak dihina, nak, jangan menghina agama non-Islam. Kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, jangan menghina Tuhan orang lain. Sampai Nabi mengatakan apa? Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Siapa? Para sahabat bertanya, emangnya ada Nabi orang yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa dia? Orang yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya bilang sama Mas Haryo, yang masuk Islam melalui Gus Miftah sudah 230 orang lebih. Terakhir anak dari Madiun 2 orang kakak adik agama Buddha ketemu saya 10 menit masuk Islam. Ternyata hampir 60% orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, dia tidak kenal Islam. Kayak orang Australia, orang Belanda, orang Jerman ateis. Saya tanya, ketika dia mengatakan sama saya, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Kemudian saya tanya, why you will to be Muslim? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Terus kemudian saya jawab,
If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Masih utak murahnya ndak iki ketok iki. Mung domblong. Saya putih ora ngerti. Bahasa Inggris ya Pak Kiai. Bahasa Inggris itu gampang. Buku bahasa Inggrisnya buku jatuh ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak. Clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikile papat. Cat bien. Cat bien. Kan dari dulu kakinya 4. Nah, guyune telat temen, offset. Liane wis mingkem baru. Inyonge wedi jangan-jangan kesurupan. Wis lemu temen. Sakawak bokong kabeh. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kayak orang Belanda ya, dia ateis, telepon video call sesaat setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara 2 hari kemudian dia nyari saya, akhirnya ketemu saya dari dubes Belanda, dubes Indonesia untuk Belanda, video call sama saya, tak sahadatkan melalui video call Pak. Dia bilang, oi Bro Miftah, yes me, I will to be a Muslim, saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? I don't know, saya nggak tahu apa itu Islam. Kemudian saya jawab, if you don't know about Islam, kalau Anda tidak tahu tentang Islam, why you will be to be Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Dia bilang apa? Saya pengen masuk Islam because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena saya melihat Islam Anda menyenangkan. Islamnya Gus Miftah asik. Nah, maka Bapak Ibu, bangga dengan agama itu bagi saya wajib. Memang ada periodisasi dakwah di mana Kanjeng Nabi dakwah secara sir, baru kemudian jahar. Kapan dakwah Nabi Muhammad sir? Ketika awal dia menerima risalah. Karena kalau langsung terang-terangan akan dimusuhi banyak orang kafir saat itu. Maka dia sembunyi-sembunyi. Ngajak satu orang. Tapi begitu kemudian Islam sudah mulai besar, Allah mengatakan kepada Muhammad, sampaikan. Lah, posisi kita di mana, Bapak Ibu? Yuk, coba ingat kalimat saya, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesimu, kamu harus berdakwah. Tukang sound system, bagaimana dakwahnya? Dengan menyediakan sound system yang baik untuk pengajian. Alhamdulillah setelah beberapa hari, ini termasuk sound yang paling baik yang saya temui. Yang kurang baik, kopinya. Kalau kamu membuat selamatan dalam rangka maulid Nabi, berikanlah suguhan yang terbaik. Kenapa? Karena kita memperingati selamatane wong paling apik sak dunya. Maka jadikan peringatan maulid Nabi itu dengan semuanya terbaik, termasuk suguhannya. Saat ini Bapak Ibu, logikanya sederhana. Anda punya anak lahiran, anakmu belum jelas besok jadi apa saja, kamu bangga, dipamer-pamer ke tangga-tangga nih, dibuat walimatul akikoh. Orang-orang apa nih? Pesan guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Nak, cintailah Habib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena walaupun sama nasabnya, kadang-kadang nasibnya berbeda. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kalau orang hanya melihat nasab, mohon maaf, kalau duriah Nabi jelas ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanullah fadakiri, pasti baik. Karena apa? Ada darahnya Nabi. Milon jenengan nyuwun sewu, kalau ada Habib, walaupun Anda tidak sependapat dengan pendapatnya, hormati orangnya walaupun tidak Anda taati ilmunya. Contoh, saya sering dipertentangkan dengan Habib Rizik. Saya bilang,
Selaku duriahnya Nabi Habib Rizik saya hormati. Apakah saya berbeda pendapat dengan dia itu urusan lain. Karena dalam konteks taklim al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Anda boleh tidak sependapat tapi wajib hormat. Kayak kanca-kanca Banser nih. Itu Habib Rizik musuh kita. Anda dari mana mengatakan musuh? Tetap saja itu duriahnya Nabi. Dihormati kehabaibannya walaupun tidak diikuti pendapatnya. Itu fair nak. Kita itu kebablasan. Padahal NU mengajarkan tasamuh. Yang namanya tasamuh itu hormat. Dengan siapa? Dengan siapapun yang berbeda dengan kita. Lucunya apa? Kita dengan orang non-Islam kadang-kadang bisa baik. Tapi kenapa dengan orang sesama Islam, sama iman kita nggak bisa baik? Contohnya dengan Habib. Maka mohon maaf, walaupun dia berbeda pendapat dengan kita, hormati dzurriyyahnya selaku dzurriyyahnya Nabi, walaupun tidak diikuti pendapatnya. Contoh begini, hormat lebih didulukan dibandingkan taat. Pak Saifuddin Kiai ini inyong, sholat subuh. Pak Kiai Saifuddin dawuh karo inyong, Gus, ngimami. Saya jawab, mboten. Begitu saya jawab tidak, saya tidak taat sama Pak Kiai Saifuddin. Mboten, kenapa? Yang ngimami Pak Saifuddin mawon. Begitu saya jawab tidak, saya tidak taat sama dia. Tapi tidak taat saya karena hormat kepada Pak Kiai. Yuk selawatan di sini. Dan semangat kerja. Tularan HP. Ayo, yang bulan. Ya, selawatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Minta lagu apa, Bu? Ditinggal pas sayang-sayangi. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengujar dunia lupa akhiratmu ho aho lah bojone saya butuh ra kaya kiye kowe lunga pas aku ngajeng-ngajeng ngajeng-ngajengi ya Bib ya ngarep-ngarepe